Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadana syahran mubaraka unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat isya dan insyaallah jamaah salat tarawih rahimakumullah. Sebelum kita meneruskan kajian kita, saya mengikuti Facebooknya Babul Hidayah lewat Ustadz Asrul Sari. Ada statusnya 2 pekan lalu ibundanya meninggal. Saya termasuk orang yang dulu pernah ketemu beliau, karena itu sebagai bukti pernah juga dijauh di rumahnya. Saya mengajak kita semua untuk menyiapkan pahala Al-Fatihah kepada Hajjah Sanawiyah binti Panunjuk ala hadiniyah wa ala kulli salihah. Fatihah. Berikutnya kita niatkan pahala Al-Fatihah buat orang tua kita masing-masing. Semoga yang masih hidup senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, kelapangan dada, dan istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang telah almarhumah, semoga dirahmati, diampuni dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hati niyah, ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih ma'asyiral muslimin yang kita hormati bersama, segenap pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap ustazah, asatiz, para guru-guru kita, jamaah sekalian yang semua berbahagia. Malam hari ini kita diberikan tema meningkatkan kualitas ibadah malam. Meningkatkan kualitas ibadah malam. Masyaallah muslimin, ibarat satu bahagian penting dalam tema ulumul Quran. Ini ada ketersambungan antara malam sebelumnya dengan malam hari ini. Dalam ulumul Quran disebut dengan munasabah, kaitan satu surah dengan surah yang lain, kaitan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Karena Al-Quran itu selalu punya munasabah. Nah, kalau kemarin malam kita memasuki dan mungkin memperingati dan juga membahas tema tentang nuzulul Quran, maka sebelum kita masuk ke tema ini, saya ingin mengantar bahwa kita dengan Al-Quran itu punya keterkaitan yang erat. Al-Quran itu punya hak dari kita, dan kita punya hak dari Al-Quran. Hak Al-Quran itu yang ada beberapa. Yang pertama adalah hakul iman wa tasdiq. Hak Al-Quran untuk diimani, dipercayai. Insyaallah kita semua sudah beriman pada Al-Quran, sebab itu menjadi bagian daripada rukun iman kita. Siapa yang tidak percaya dalam salah satu rukun yang 6, salah satunya adalah percaya pada Al-Quran sebagai bagian dari kitab Allah, maka kata Al-Quran menjadi kafir. Yang kedua adalah hakut tilawah.
hak Al-Quran untuk dibaca. Hak Al-Quran untuk dibaca. Karena itu sering saya bahasakan bahwa nuzul Quran itu ibarat ulang tahunnya Al-Quran. Jadi kalau kita manusia lahir, hari kelahiran kita diperingati sebagai hari kelahiran kita. Al-Quran itu turun disebut dengan nuzul, sementara hadis disebut dengan wurud. Tetapi sama-sama bahwa masing-masing punya hari lahir, hari awal turun dan hari awal keluar, kira-kira begitu. Maka apa yang kita inginkan dari ulang tahun tidak ada yang lain kecuali yang paling penting rasanya adalah perhatian. Jadi biar jangan kebawaan kalau yang penting dulu ingat ulang tahun, kau salah kau doakan saya bahagia. Perhatian. Saya kira begitu juga bapak-bapak terhadap istrinya dan istri-istri ibu-ibu terhadap suaminya. Tidak ada yang paling diharapkan dari karo itu kecuali perhatian. Begitu juga anak-anak muda, bahagia sekali kalau kemudian ada doinya mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun. Ya. Pasti disambut dengan emoticon senyum bahagia. Tahu mana ingat Kak, kemudian doakan Kak. Nah, harapan kita ketika nuzul Quran ini juga menjadi menarik perhatian kita untuk kita memberikan perhatian lebih khusus kepada Al-Quran. Mungkin 11 bulan sebelumnya kita agak renggang dengan Al-Quran. Maka dengan nuzul Quran ini kita harus lebih mendekatkan diri, memberikan haknya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sayangnya mayoritas kita umat Islam itu hanya sampai pada hak ini. Kalau kita bagi kepada hierarki, ini baru level kedua. Iman, tilawah. Masih ada hak lain yang jauh lebih penting sebenarnya, yaitu hak tadabburi. Hak Al-Quran untuk ditadaburi, dipelajari, dikaji. Sebab bagaimana mungkin satu petunjuk menunjuki kita jalan yang betul kalau kita tidak bisa mengerti, memahami makna petunjuknya. Maka melalui kesempatan ini saya mengulang lagi mungkin wasiat guru-guru kita bahwa hak selanjutnya dari Al-Quran adalah hak mentadabburi Al-Quran. Tentu dalam proses mentadabburi perlu memahami, mengerti, mengetahui terjemahannya. Itu langkah pertamanya dalam mentadabburi. Nah, kebiasaan kita alhamdulillah membaca terus, menamatkan 1, 2, 3 dan mungkin ada yang sampai 5 kali. Tetapi pertanyaannya, seberapa persen pelajaran Al-Quran yang melekat? Padahal Al-Quran ini harusnya menjadi hudan, menjadi petunjuk, menjadi pembelajaran, menjadi pengajaran, menjadi nur cahaya, menjadi syifa, menjadi rahmat. Nah, kalau kita baca saja terus, nah ada penelitian sayangnya yang mengatakan bahwa termasuk kita di Indonesia, masyarakat kita itu yang pembaca, yang hobi membaca itu 1 di antara 1000 orang. 1 di antara 1000 orang. Padahal ada satu penelitian juga bahwa ternyata faktor kemajuan satu negara itu ditentukan daripada kualitas pembacaan 20 tahun sebelumnya. Jadi kalau hari ini jaya itu karena 20 tahun sebelumnya masyarakatnya membaca bacaan yang berkualitas. Sebagai orang muslim, adakah bacaan yang paling berkualitas dari Al-Quran?
Kita harus yakini bahwa bacaan Al-Quran adalah yang paling berkualitas. Tetapi sayangnya kualitas Al-Quran terlalu sedikit kita dapatkan, kita ambil. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu mari kita naikkan level mengaji kita, membaca kita. Kalau bisa kita target cukup satu juz satu hari, pagi sampai duhur kita baca ayatnya, duhur sampai maghrib kita baca terjemahannya. Jadi kita balik, jangan mengaji terus, tapi supaya kita dapatkan banyak inspirasi dalam Al-Quran. Karena kata Al-Quran sendiri bahwa ilmu Allah dalam Al-Quran itu tidak bakal habis, sekalipun ditulis dengan tinta selautan, bahkan diberikan di Nobel lautnya, itu tidak akan habis itu. Nah, di sini kemudian tadabbur kita, pengetahuan kita tentang makna bacaan kita itu akan banyak menentukan kualitas ibadah kita. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, coba kita bandingkan. Kalau kita mengikuti imam, menjadi makmum, bacaan imamnya kita tahu, dengan bacaan imamnya kita tidak tahu, kita akan lebih khusyuk, kita lebih bisa mengikuti irama imam dengan terjemahannya, dengan maknanya. Tetapi kalau bacaan imam sudah lepas dari pengetahuan kita, kita tidak tahu lagi maknanya, apalagi kita tidak terbiasa mendengarkan ayatnya, maka buyar ingatan kita. Ingatan kita kemana? Ayat yang dibaca imam kemana? Kita ingat apa? Kenapa? Karena kita tidak mampu mengikuti, tidak mampu membaca, mengerti bacaan imam. Karena itu untungnya Nabi selalu menganjurkan kepada kita bahwa imam itu harus baca yang mudah-mudah saja, yang kira-kira dipahami oleh makmum, supaya makmum tidak menghayal kalau lagi sholat. Itu juga kemudian yang kita harus lakukan ketika sholat sendirian, beribadah sendirian. Kualitas ibadah terutama malam itu akan bagus kualitasnya kalau kita pahami apa yang kita baca, bahkan pahami apa yang gerak yang kita lakukan. Katakanlah mulai Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu kalau kita kaji Allah Maha Besar itu luar biasa, masyaallah muslim rahimahullah. Kalau kita coba sedikit saja melihat peta alam semesta kita, ini kan ada di di media sosial kita itu tersebar. Bagaimana alam ini kecil sekali, karena kita ini ada dalam gugusan galaksi Bima Sakti yang terdiri daripada triliunan bintang. Tetapi itu hanya kecil, masih ada lagi yang lebih besar dari situ. Maka itu Allahu Akbar, terlalu kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa semesta. Dalam dunia saja ini kita terlalu kecil, kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita terbang menjauh, itu bumi menjadi kecil. Itu makna Allahu Akbar. Maka dengan memaknai Allahu Akbar itu rasanya tidak ada celah untuk kita menyombongkan diri di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita terlalu kecil, tidak ada gunanya kita. Tetapi Allahu Akbar, Allah sangat pengasih penyayang terhadap kita. Allah katakan walaqad karramna bani Adam, kita ini dimuliakan. Semesta jagat raya ini ditundukkan untuk kita manusia. Maka apalagi yang kita tidak bisa syukuri. Itulah yang selalu diulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat-ayat apalagi yang kita mau cari untuk menundukkan ego kita, menundukkan kesombongan kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama untuk meningkatkan ibadah kita, terutama malam hari. Kenapa malam hari disebutkan? Ini agak panjang pembahasannya, muslim yang berbahagia. Malam itu kadang-kadang disebutkan lebih dahulu daripada siang. Jadi malam memang punya sedikit posisi spesial. Malam Lailatul Qadar, Isra Mi'raj terjadi di malam hari. Dan wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di malam hari maka
sebagian malam hari, maka bangkitlah tahajud. Tahajud itu adalah definisinya dua, satu tidur malam, dua begadang malam. Maka ulama menyimpulkan bahwa tahajud itu disunahkan, disyaratkan sudah tidur. Sekalipun sebelum isya tidurnya, yang penting setelah malam bangkit, sholat tahajud namanya. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala yang gini? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang senantiasa mendawamkan tahajud akan diberikan posisi yang amat sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di tengah manusia yang baik. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, satu lagi urgensi atau pentingnya ibadah malam. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa yanzil rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu turun di setiap malam selama tersisa sepertiga malam. Lalu Allah katakan, siapa yang minta ampun kepadaku maka saya akan ampuni, dan siapa yang meminta doa, meminta sesuatu padaku saya akan berikan, dan siapa yang meminta doa saya akan kabulkan doanya. Nah, inilah kemudian di antara istimewaan malam, yang kemudian salah satu di antara tipsnya saja, kalau ini kita sudah amalkan, insya Allah kualitas ibadah kita malam maupun siang itu akan insya Allah semakin meningkat. Sekali lagi, mari kita tingkatkan pembacaan kita dengan mentadaburi, memahami apa yang kita baca, memahami apa yang kita lakukan. Semoga ini ada manfaatnya buat saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.